걸렸네. 야, Halo semua. Selamat datang di channel The Pot Film. Pada video kali ini kita akan merangkum alur cerita series yang berjudul Squid Game. Series yang berasal dari Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2021. Series ini berceritakan tentang permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk siapa saja yang bisa bertahan hidup sampai akhir permainan. Jumlah peserta dalam permainan ini sebanyak 456 orang dari berbagai latar permasalahan finansial. Untuk sebab itu mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi mendapatkan uang tersebut. Bagaimana keseruan series ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Gi-hun. Gi-hun merupakan seorang duda dan bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itulah istri Gi-hun meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Bahkan hak asuh untuk putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama pria mapan. Dengan permasalahan yang Gi-hun alami, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya tersebut. Dengan mengambil uang ibunya dan menjadikan uang itu sebagai taruhan dalam perjudian pacuan kuda. Dalam perjudian pacuan kuda itu, ia berhasil menang dan mendapatkan sejumlah uang yang sangat banyak. Namun tiba-tiba saja ketika ia keluar dari tempat perjudian itu, ia langsung dikejar oleh sekelompok orang penagih hutang yang ingin menagih hutang kepada Gi-hun. Melihat segerombolan penagih hutang itu, Gi-hun pun mencoba kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Dan mencoba bernegosiasi dengan para penagih hutang itu, Gi-hun mengatakan bahwa ia akan membayar separuh hutangnya dengan hasil uang judi yang telah dia dapatkan hari ini. Namun ketika ia memeriksa uang di sakunya, tiba-tiba saja uang itu telah hilang. Ternyata ketika ia mencoba kabur dari para penagih hutang itu ia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Dan ternyata wanita itulah yang mengambil uang di sakunya Gi-hun tanpa Gi-hun sadari. Karena Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya, para penagih hutang itu memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak. Isi dalam kontrak itu adalah apabila Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ tubuh Gi-hun akan diambil dan akan dijual oleh para penagih hutang itu. Dengan semua masalah yang dia alami membuat ia frustasi karena ia tidak bisa membelikan hadiah ulang tahun untuk anaknya dan tidak bisa membelikan makanan-makanan yang enak untuk anaknya. Dan dia merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini yang tersisa dalam hidupnya hanya kemalangan serta hutang yang tidak akan sanggup dia bayar. Singkat cerita dia bertemu dengan laki-laki misterius di sebuah stasiun kereta api. Kemudian pria itu memberikan sebuah kartu kepada Gi-hun. Pria itu berkata bahwa jika ia berhasil menyelesaikan permainan itu, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang. Mendengar hal itu Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa yang pria itu katakan. Singkat cerita, Gi-hun dijemput oleh sebuah mobil. Ketika Gi-hun masuk ke dalam mobil tersebut sudah ada beberapa orang di dalam mobil itu yang dalam keadaan pingsan.
Ternyata orang-orang itu adalah orang yang bernasib sama dengan Gi-hun yang akan mengikuti sebuah permainan. Lalu Gi-hun pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan itu. Lalu Gi-hun pun terbangun dari pingsannya. Ketika Gi-hun terbangun, dia sudah ada di sebuah ruangan yang besar, bersama peserta lain yang akan mengikuti permainan itu. Jumlah peserta dalam permainan itu sebanyak 456 orang. Permainan itu dikelola oleh seseorang misterius yang mengenakan topeng berwarna hitam. Dengan anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan identitas mereka. Bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana, Gi-hun bertemu dengan peserta lain. Bahkan ia bertemu teman masa kecilnya yaitu Sang-woo. Dan ia bertemu seorang wanita yang mencuri uang di tempat judi beberapa waktu lalu. Wanita itu bernama Sebyok. Ketika melihat Sebyok, Gi-hun menjadi sangat marah. Tidak lama setelah itu panitia permainan itu datang ke ruangan tersebut. Lalu panitia itu menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan. Dalam peraturan tersebut, salah satunya adalah di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan lalu pemain akan langsung dieliminasi dan permainan dapat dihentikan apabila mayoritas pemain menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah permainan lampu merah, lampu hijau. Terdapat robot raksasa berbentuk anak perempuan yang akan bertugas sebagai penjaga. Ketika robot berkata lampu hijau, maka semua pemain boleh bergerak dan berlari menuju garis aman sebelum waktunya habis. Namun ketika robot itu berkata lampu merah, dan melihat peserta bergerak, maka peserta tersebut akan dieksekusi. Lalu ketika salah satu pemain terkena tembakan, semua pemain menjadi panik dan mencoba untuk melarikan diri. Namun ketika mereka yang melarikan diri dan terdeteksi bergerak oleh robot itu, langsung saja mereka dihujani peluru tanpa ampun. Sehingga karena tindakan mereka mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa peserta yang tersisa mau tidak mau harus menyelesaikan permainan itu. Meskipun mereka harus melihat mayat yang tergeletak di sana, mereka harus tetap fokus dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permainan itu. Walaupun tak sedikit dari mereka yang terkena tembakan dikarenakan robot itu mendeteksi pergerakan mereka. Mereka yang berhasil melewati garis aman akan dinyatakan lolos dari permainan pertama, dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Lalu Gi-hun yang kehabisan waktu mencoba berlari secepat mungkin pada detik-detik terakhirnya. Ketika mencoba berlari Gi-hun tersandung dan hampir jatuh. Untungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menahannya. Sehingga dia terhindar dari deteksi robot tersebut. Lalu Gi-hun dan Ali pun berhasil lolos di permainan pertama. Dan mereka yang tertinggal dan kehabisan waktu dinyatakan gagal dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun dikumpulkan di ruangan mereka. Dari 456 peserta kini hanya tersisa 201 peserta saja.
Peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena kejadian di permainan pertama. 제발 살려주세요. 돈은 어떻게든 갚을게요. 뭔가 오해가 있는 것 같습니다. Atas kejadian itu, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. 가장 과반수가 동의를 하면 게임은 중단. Sebelum voting dilakukan, para panitia mengingatkan kepada mereka bahwa uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih berhenti dari permainan ini, maka mereka akan pulang tanpa uang sepeser pun. 비지정통에 정립되었습니다. 여러분께서 지금 게임 Hal itu tentu membuat mereka menjadi goyah. 명 따라서 총 상금은 456억. Lalu voting pun dilakukan. Angka peserta yang mengambil untuk berhenti dan memilih untuk melanjutkan permainan sangat imbang. 이제 마지막 투표자. Walaupun pada akhirnya peserta terakhir yang mengambil suara memutuskan untuk menghentikan permainan. Setelah voting dilakukan, mereka pun dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan sindikat permainan yang kejam itu. Dia pun menceritakan semua kejadian sejak awal mereka dibawa sampai mereka dipulangkan. Polisi yang mendengar cerita Gi-hun hanya bisa tertawa. 거긴 처음에 왜 가신 건데? Lalu Gi-hun memberikan kartu yang diberikan pria misterius itu kepada polisi. Di kartu tersebut terdapat nomor yang bisa dihubungi. Namun ketika polisi itu mencoba menghubungi nomor itu, yang menerima telepon itu adalah seorang wanita. 뭐 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 게임이요? 아, 예. Karena hal itu polisi marah kepada Gi-hun dan menganggap Gi-hun telah gila. Tak lama seorang polisi bernama Junho, baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasan Junho, ia terlihat tertarik dengan kartu yang dibawa oleh Gi-hun. 수고하십시오. Bahkan ia menanyakan identitas tentang Gi-hun kepada polisi tersebut. Junho sepertinya mengetahui ada yang janggal tentang permainan tersebut. Tak disangka ia juga memiliki kartu yang sama dengan Gi-hun. Ternyata kartu itu adalah milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho merasa bahwa kakaknya juga berada di tempat permainan tersebut. Lalu Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. 최악의 경우엔 수술로 발을 절단해야 될 수도 있습니다. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun justru ibu Gi-hun memilih untuk pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit itu. 그럼 내가 그게 아니라 너 하루 병원 입원한 값하고 Hal itu membuat Gi-hun sedih dan kecewa kepada dirinya sendiri. Bahkan ia nekat untuk meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. 병원비 때문에 그래요. 당뇨가 심해서 Namun yang ia dapatkan hanyalah hinaan dari suami baru mantan istrinya. Suami istrinya itu bahkan melarang untuk mendekati putri kandungnya sendiri. 다시는 안 나타나 주셨으면 합니다. Hal itu membuat Gi-hun marah dan langsung memukul pria tersebut. Atas kejadian itu membuat Gi-hun berpikir untuk kembali ke permainan tersebut. Dan ia merasa dunia luar jauh lebih kejam dibandingkan di dalam permainan tersebut. Semua kenyataan di dunia luar membuat semua orang yang telah kembali memutuskan untuk ikut ke dalam permainan itu lagi. Pada malam harinya, mereka semua dijemput sama seperti ketika mereka ikut dalam permainan itu untuk pertama kalinya. Namun sekarang mereka lebih bisa mempersiapkan diri dan sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari sisi lain ternyata Junho secara diam-diam mengikuti Gi-hun dan teman-temannya itu.
Junho mencoba masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ketika dia berada dalam mobil tersebut, ia berhasil melumpuhkan salah satu panitia permainan dan memakai kostumnya tersebut. Singkat cerita, semua peserta berhasil dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu dengan membawa sebuah senjata atau barang-barang yang mereka perlukan. 정신이 드세요? 자네. Dari 201 orang yang tersisa sebelumnya, kini menjadi 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. 오, 상우야. 안 올 줄 알았는데. 만나서 반갑습니다. 그날 자비 좀. Di sisi lain, Junho yang menyamar sebagai panitia permainan itu merasa kebingungan mencoba berbaur dengan panitia lainnya. Pada malam harinya, San Biok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup melewati ventilasi di toilet tersebut. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Dia di sana melihat para panitia sedang membuat gulali dengan skala yang cukup besar. Namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan gulali-gulali tersebut. Keesokan harinya para peserta pun dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. 잘 모르겠어? 너 보고도 배가 고프긴 하. Sebelum memulai permainan, Sangwo bertanya kepada Sabiok tentang apa yang dilihat semalam. Ia mengatakan permainan yang akan dimainkan hari ini adalah permainan masa kecilnya. Sedangkan Sabiok yang berasal dari Korea Utara akan merasa kesulitan. Oleh karena itu Sabiok memberitahu Sangwo bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar itu Sangwo pun teringat dengan permainan masa kecilnya, di mana akan ada lelehan gulali yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah memotong gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah kenapa dia sengaja mengambil bentuk segitiga karena bentuk yang paling sederhana. Namun anehnya Sangwo tidak memberitahu teman-temannya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti Gi-hun yang mengambil gambar sebuah payung dan kakek Ilnam yang mengambil gambar bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk memotong gulali-gulali tersebut. Jika peserta gagal memotong gulali tersebut, maka peserta tersebut akan dieliminasi atau ditembak. Hal itu membuat para peserta panik dan semakin ketakutan. Mereka berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola gulali sesuai bentuk gulali mereka. Di sisi lain terlihat Min Yeo yang memanfaatkan korek api dan sebuah jarum untuk mempermudah dalam permainan itu. Peserta yang mengambil bentuk mudah, satu persatu berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah lagi waktu mereka yang tidak banyak untuk menyelesaikan misi tersebut. Di sisi lain Junho yang menyamar sebagai petugas mulai dicurigai oleh petugas lain, karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya dia di sana. Di menit-menit terakhir Gi-hun mendapatkan sebuah ide untuk menyelesaikan misi itu. Dia melihat pada setiap gulali memiliki pola masing-masing. Sehingga yang dia lakukan adalah dengan menjilat gulali tersebut agar bisa dipisahkan dari pola gulali tersebut. Hal itu adalah hal yang paling mudah untuk memotong gulali. Para peserta yang melihat Gi-hun mengikuti apa yang Gi-hun lakukan. Tidak disangka hal itu sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi tersebut.
Lalu kemudian ada seorang peserta yang tidak bisa menyelesaikan misi itu dan mencoba menyerang petugas di sana. Lalu petugas yang lain berinisiatif untuk menembaki peserta yang lain agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Peserta itu mengarahkan pistol ke kepala petugas tersebut, dan memintanya untuk melepaskan topeng petugas itu. Setelah petugas itu membuka topengnya, dia langsung ditembak oleh pemimpin permainan itu. Ternyata semua yang bertugas di sana sudah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang untuk membuka topeng ataupun membuka identitas mereka di dalam arena permainan. Kecuali saat mereka berada di dalam kamar mereka masing-masing dan saat keadaan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Singkat cerita, para peserta yang telah selesai menyelesaikan permainan gulali sebelumnya diberikan makanan oleh para panitia petugas. Makanan itu hanya cukup untuk masing-masing peserta saja. Namun Doksu, Miryong, dan para teman-teman mereka merasa tidak puas dengan pembagian makanan-makanan itu. Sehingga mereka mengambil antrian lagi agar mendapatkan makanan lebih. Excuse. Sehingga membuat persediaan makanan di sana sudah habis karena sudah diambil oleh Doksu dan kawan-kawannya. 금 준비했습니다. Salah satu peserta yang tidak mendapatkan makanan merasa kesal kepada Doksu dan mencoba untuk mengambil makanan Doksu. Perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. Sampai Doksu menghajar salah satu peserta itu sampai tewas. Para peserta yang melihat itu pun merasa terkejut, dan Gi-hun meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Justru sebaliknya panitia itu menunjukkan jumlah uang semakin bertambah karena tewasnya salah satu peserta tersebut. Karena kejadian itu membuat Doksu dan para teman-temannya berpikir untuk membunuh peserta lain agar para pesaing semakin sedikit. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, peserta pun terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota mereka. Di sisi lain terlihat salah satu peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan para petugas secara rahasia. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa petugas di sana melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh pemimpin permainan itu. Rupanya para petugas itu menjual organ-organ tubuh peserta yang telah tewas. Dan dokter itu ditugaskan oleh para petugas itu untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan dia akan diberikan informasi tentang permainan apa yang akan dimainkan di permainan selanjutnya. Dengan diberikannya informasi itu membuat dokter itu lebih bisa mempersiapkan diri dibandingkan dengan peserta lain. Pada malam harinya ketika waktu tidur, seperti biasa lampu pada ruangan itu akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun ketika lampu mati Doksu dan kawan-kawannya melakukan aksinya untuk membunuh peserta lain. Dalam keadaan gelap gulita, para peserta merasa kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tidak menemukan kakek Ilnam di tempat tidurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat paling atas.
Dia meminta kepada para peserta untuk berhenti membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia datang dan mengamankan situasi tersebut. Ketika lampu menyala, ruangan itu sudah berantakan dan mayat-mayat pun tergeletak di lantai ruangan itu. Mayat-mayat itu dipindahkan oleh panitia tersebut. Pada keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk melakukan permainan selanjutnya. Pada permainan kali ini, peserta diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 10 orang. Peserta dokter yang telah mengetahui permainan yang akan dilakukan, dia memilih Doksu dan kawan-kawannya. Karena permainan yang akan mereka lakukan adalah tarik tambang. Sedangkan Gi-hun yang tidak tahu tentang apa yang akan dimainkan, dia memilih teman-teman dekatnya. 확률상 남자들이 유리한 게임이 더 많아. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim itu menjadi tim terlemah dan menjadi sasaran untuk tim lainnya. 승리하게 됩니다. Tarik tambang yang akan mereka lakukan adalah bukan tarik tambang biasanya. Mereka akan bermain di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tiba saatnya di mana tim Gi-hun akan bertanding dengan tim yang lebih kuat. Sejak awal Sang-woo sudah merasa pesimis dengan anggota-anggota yang ada di timnya. Namun sebelum permainan itu dimulai, kakek Il-nam pun memberikan tips dan trik yang dahulu biasa dia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan adalah kerjasama tim dan saling percaya satu sama lain. Pada awalnya trik kakek Il-nam berhasil mereka lakukan. Namun karena lawan mereka yang lebih kuat, mereka pun tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Sampai pada detik-detik terakhir Sang-woo pun mendapat ide. Ide itu sangat beresiko untuk nyawa mereka. Sang-woo menyuruh teman-temannya untuk melaju 3 langkah ke depan. Hal itu dilakukan untuk menjatuhkan lawannya. Sehingga ketika mereka mendapat kesempatan, mereka langsung menarik lawannya tersebut. Meski pada awalnya mereka sangat ragu dengan ide Sang-woo, namun pada akhirnya mereka berhasil memenangkan permainan itu dan mereka pun selamat. Singkat cerita, permainan itu telah usai. Dari peserta yang awalnya 80 orang, sekarang tinggal tersisa 40 orang peserta yang masih bertahan. 난 진짜 끼워줘도 되는 거야? 어? 내가 이번 게 그냥 미녀야 하고 불러. Seperti biasanya setelah permainan selesai, peserta dokter pun dipanggil ke ruangan khusus mayat-mayat itu untuk mengambil organ-organ tubuh mayat itu. 먹을 것도 제대로 못 먹고. 그래서 죽지 않게 게임도 알려주고. Pada saat itu, Junho yang ikut dalam praktek itu diminta oleh petugas lain untuk mengirimkan organ-organ tubuh itu. Di sana Junho melihat apa yang dilakukan oleh dokter dan para petugas permainan itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat yang sudah tereliminasi. Organ itu akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang lebih. 그럼 니들이 직접 배달하든가. 오늘따라 더 느려. 돌팔이야. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya kepada para petugas itu. 나한테도 전달이 안 됐어. 그럼 니들 윗놈들한테는 돌아가서 기다려. 게임 전에는 알려. Namun para petugas itu belum mengetahui tentang apa permainan selanjutnya. Mendengar hal itu membuat dokter itu marah.
karena apabila dia tidak mendapatkan info apapun, maka Doksu pasti akan membunuhnya. 돌아가서 기다려. 게임 전에는 알려줘. 그리고 넌 저놈이 돌아가. 위에 가서 Dengan pisau operasinya, dia langsung membunuh salah satu petugas itu. Lalu dia pun mencoba kabur dari ruangan itu dan dikejar oleh seorang petugas di sana. Sampai akhirnya mereka tiba di arena permainan sebelumnya. 그럼 일만 더 커질 텐데. 일은 이미 커져버렸어. 버리면 돼. 여기서 참가자가 사라지면 Di sana petugas itu mencoba untuk menenangkan dokter itu. Karena petugas itu tidak ingin frontman atau pemimpin permainan mengetahui hal tersebut. 쓰레기 말을 내가 어떻게 믿지? 최초 시간이 끝나기 전에만 돌아가면 의사 선생. Namun sayangnya keributan itu diketahui oleh frontman itu. 너희들이 바깥 세상에서 불평등받지 않은 그 원칙을 깼어. Dan frontman itu langsung menembak petugas dan dokter itu. Sebenarnya frontman tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan di belakang sana. Namun dalam permainan itu, dia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. 무슨 회사에 당? Dia tidak ingin ada peserta yang diperlakukan istimewa di sana. 아까 식사 시간에 안 먹고 아껴둔 겁니다. 사도 됐지? Di sisi lain Junho dan seorang panitia itu menyusup melalui ruang rahasia di tempat itu. 건드리지 마. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ itu kepada pembeli. Tidak disangka saat di ujung jalan rahasia itu, panitia itu menodongkan pisau kepada Junho. Ternyata petugas itu sudah curiga kepada Junho karena sikapnya yang aneh. 왜 궁금하지? Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. 그 사람이 내 형이야. 아니야. 못 믿겠으면 명단을 확인해봐. 해줄게. 어? 장기판 돈. Dengan pistolnya langsung saja Junho membunuh panitia itu dan masuk ke ruangan frontman. Sementara itu frontman dan para petugas pun melihat petugas lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya frontman itu yakin bahwa peluru itu milik pistol seorang polisi. Karena itu dia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu Junho berhasil masuk ke dalam ruangan frontman untuk mencari tahu tentang informasi kakaknya tersebut. Lalu dia menemukan ruangan tempat penyimpanan berkas. Lalu ketika dia membuka berkas-berkas tersebut, ternyata kakaknya pernah mengikuti permainan tersebut. Setelah itu waktu permainan selanjutnya pun tiba. 어떻게 할까요? 진행시켜. Saat mereka menuju arena permainan, mereka diperlihatkan mayat si dokter dan mayat-mayat petugas lain. 자신들의 이익을 위해 이 세계의
Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi kepada mereka apabila mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. 이번 게임은 2인 1조로 진행됩니다. 그냥 솔직히 말해. Karena jumlah saat ini sebanyak 39, maka itu artinya akan ada peserta yang tidak memiliki pasangan. 야 어디가? 니들. Pada saat itu tidak ada peserta yang ingin berpasangan dengan kakek Ilnam. Karena mereka takut apabila di permainan kali ini Akak membutuhkan kekuatan. Karena Gi-hun merasa kasihan kepada kakek Ilnam, maka Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. 저랑 하실래요? 저랑 하실래요? Pada akhir pemilihan pasangan, hanya tersisa Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. 언니, 이 새끼가 지만 살려고 니들한테. Karena hal itu para petugas membawa Miryong ke ruangan lainnya. Di dalam arena permainan itu masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. 저도 좀 합니다. 다시 한번 말씀드립니다. 각자 Dalam waktu 30 menit peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. 하는 사람이 승리합니다. 여보, 30분입니다. 시작합니다. 쓸데없는 소리 그만하고. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. 이 골목이 4, 6. 아이씨 하나 더 이제 해야 돼요. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit pikun kakek Ilnam sedang kambuh. 싫어. Sehingga dia tidak peduli dengan permainan itu dan berkeliling di sekitar arena. 영감님, 이제 해야 돼요. 해요. 제정신이 아닙니다. Hal itu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. 제발 정신 좀 차리라고요. Dan akhirnya kakek Ilnam sadar dan mau bermain dengannya. Lalu mereka pun memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. 홀짝. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan. Apakah kelereng itu ganjil atau genap? 근데 방금 Tidak disangka kakek Ilnam berkali-kali menebak benar dan membuatnya menang banyak. Hal itu membuat Gi-hun semakin panik. 영감님! 살아서 게임을 해야 돼요. Sementara itu Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan permainan yang sama dengan kakek Ilnam dan Gi-hun. 하자. 손 안에 있는 구슬의 숫자가 홀수냐? Dalam permainan itu, Ali mendapatkan kelereng yang cukup banyak. 홀수 짝수. Ali merasa bersalah dan tidak tega kepada Sang-woo. Namun, mau tidak mau salah satu dari mereka pasti akan mati.
다른 사람이랑 하고 싶어요. 쓸데없는 소리 하지 말고. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan mencoba untuk menipunya. 제발 내 말 한 번만 믿고. 내가 생각하기에 이 안에서 결국 몇 팀은 끝. Dia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, dia berhasil lolos dari permainan kali ini. 난 아무런 폭력도 쓴 적. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. 완전 어른이야. 안 그래? 왜 내려온 거야? 여기가 나은. 동생은 어디 있는데? Dari sana Ji-young menyadari bahwa Sebyok lebih pantas menang dibandingkan dengan dirinya. Mengingat selama ini, Ji-young hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. 400억이면 그런 거 하고도 남아. 둘 다는 못 나가는구나. 어릴 때 우리 마을에 전염병이 돌았어. 출소하는 날. Oleh karena itulah dia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. 여기서 구슬을 던져서 Kembali kepada kakek Il-nam dan Gi-hun. Saat itu kelereng Gi-hun tinggal tersisa satu. Itu artinya kakek Il-nam akan memenangkan permainan itu. 몇 개 보셨어요? 헐. Tidak disangka Gi-hun salah menebak saat kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Il-nam lupa akak tebakan dari Gi-hun. 다 읍수저님. 한 번만 더 해요. Oleh karena itu Gi-hun mengganti tebakannya sehingga ia berhasil menang. 짝인 것 같기도. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Il-nam pun tersisa satu. Oleh karena itu kakek Il-nam memutuskan untuk bermain satu kali lagi. 맞다. Dan mempertaruhkan segalanya. Gi-hun yang mendengar itu merasa keberatan. Karena dia memiliki 19 kelereng. 하나 남았잖아. 나랑 그거 해야 된다고. 뭐라고요? Sementara kakek Il-nam hanya memiliki satu kelereng. Mendengar hal itu kakek Il-nam pun berkata bahwa selama permainan tadi, dia tahu bahwa dirinya telah dicurangi oleh Gi-hun. Namun dia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa bersalah. Lalu kakek Il-nam pun memberikan satu kelerengnya kepada Gi-hun. Lalu kakek Il-nam pun berterima kasih kepada Gi-hun. Karena dia telah mau bermain dengannya. Dan berkat Gi-hun juga kakek Il-nam merasa bahagia di sisa-sisa hidupnya. Lalu waktu pun habis. Lalu kakek Il-nam pun dieliminasi dari permainan itu. Lalu scene berlanjut ketika permainan kelereng selesai. Para peserta yang kembali ke ruangan itu sangat terkejut. Ternyata Mir-yong tidak dieliminasi dan masih hidup. 네가
Di sisi lain, frontman masih mencari penyusup ke arena permainan. VIP들이 도착했습니다. 한국 경찰들이 쓰는 총이지. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung ke tempat itu. 북쪽 해안입니다. Oleh karena itu, frontman meminta kepada para petugas untuk tetap waspada dan terus mencari penyusup tersebut. 세요. Pada keesokan harinya, para investor VIP tiba dan disambut oleh para frontman. Personal matter of the hosts. The remaining games will be. Thank you. I've lived in that. Sama seperti frontman, para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. 69. Get you when everything's ready. I'm looking forward to it. Saat itu frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut para tamu VIP dan melayani mereka. No. Summary. Good luck with that. Contest. Very scared. Karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Ternyata para VIP inilah yang menginvestasikan uang-uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. For 96. Oh, what a shame. Sekarang mereka berkunjung langsung ke tempat itu untuk menyaksikan para pemain di sana. For 96. Oh, what a shame. We changed. According to his file, he once had a job. Sementara itu Junho merampas seragam salah satu petugas lain. 교대 시간이야. Agar bisa lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai bukti. Are you sure about that? You don't even know what game. This may be the deciding moment. There are plenty of other variables. Tak lama setelah itu permainan kelima pun siap untuk dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan angka 1 sampai 16. Pemilihan nomor rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta langsung mengambil rompi bernomor tengah, karena mereka menganggap nomor tersebut lebih aman. 무슨 게임인지도 모르는데 먼저 하는 건 위험해. Sampai pada giliran Gi-hun, nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan nomor 16. 1번, 제일 먼저 게임을 시작하자고. Pada awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1. Namun salah satu peserta memohon kepadanya untuk mengambil nomor tersebut karena dia merasa terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. 제가 평생 뒤에 숨어전 남무 부탁합니다. Akhirnya Gi-hun mengalah dan memberikan peserta itu untuk mengambil nomor yang pertama. Lalu setelah pengambilan nomor, mereka pun dihadapkan pada jembatan kaca. 다리 건너기입니다. 앞에 보이는 다리를 지나 반대편까지 무사히 건너가면 뭐가 강화율인지 16분 안에 다리를. Dalam waktu 15 menit para peserta harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. 좋아. 그래요. Jembatan kaca itu terbuat dari jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika mereka salah melangkah, mereka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat. Karena jika dia salah melangkah, maka pemain di belakangnya bisa melangkah dengan aman.
Namun menjadi pemain terakhir juga tidak mudah. Karena dia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Karena jika waktu habis para eksekutor siap untuk mengeksekusinya. Lalu permainan kelima pun dimulai. Satu persatu para pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati kaca tersebut. 너 안 나가면 내가 너 밀어버린다. Tidak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong peserta di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun berada di posisi terdepan. Pada saat itu tidak ada yang berani melawan dan mendorong Doksu. Oh, it's getting exciting. 나도 이상 안 간다고. 빨리 안 가. 빨리 가라. Dan dia tetap bersikeras bahwa dia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas dia melompat ke arahnya, dan memegang erat tubuh Doksu. Dia pun mengorbankan dirinya sendiri untuk jatuh bersama Doksu. Setelah beberapa pemain tewas, kini yang tersisa hanya 4 pemain saja. Pemain di posisi depan ternyata adalah seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh karenanya, dia bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. 구별하는 방법을 알아요. 어떻게? 유리 공장에서만 30년을. He wants to have a job at a glass manufacturer. Oleh keahliannya itu, dia bisa membawa Sang-woo, Gi-hun, dan Sebyok yang ada di belakangnya berhasil melewati kaca itu dengan selamat. 희미하게 얼룩 같은 게 보여. 어두워서 잘 보여. Namun frontman yang mengetahui trik dari peserta itu sengaja mematikan lampu. Seems to have done the trick. Agar mereka menjadi kesulitan untuk membedakan mana kaca biasa dan mana kaca yang kuat. Hal itu membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil Sang-woo pun mendorong pria tersebut sehingga pria itu jatuh dan tewas. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Sebyok, dan Gi-hun berhasil melewati jembatan itu. Saat waktu habis, jembatan itu dihancurkan sehingga serpihan-serpihan kaca itu melukai beberapa dari mereka. Dan para tamu VIP pun merasa cukup puas dengan permainan kali ini. Too bad so much on number 69. Any objections? Not at all. Sedangkan Junho yang berada di sana masih sibuk untuk melayani mereka. Kemudian salah satu tamu VIP tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. I have to keep calling you back. Sit down. What? Cake? Lalu setelah itu tamu itu membawa Junho ke ruangan lain. Please. Junho yang merasa direndahkan dan dilecehkan, kemudian dia menodongkan senjata kepada tamu VIP tersebut. That's not the kind of face. Kemudian Junho meminta kepada tamu itu untuk memberikannya informasi apapun tentang tempat permainan itu. Kemudian Junho menginterogasi tamu VIP itu sambil Junho merekamnya sebagai tanda bukti.
Setelah Junho mendapatkan informasi yang dia inginkan, lalu Junho menghajar tamu itu hingga pingsan. Dan Junho pun melarikan diri dari tempat itu menggunakan alat selam di tempat rahasia itu. 잠수정비 하나가 사라졌습니다. Dan frontman pun memerintahkan para anak buahnya untuk mengikuti Junho. Singkat cerita, Junho tiba di suatu pulau. Dia mencoba menghubungi polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang telah dia dapatkan. 나중에 다 설명드릴게요. 너 뭐하는 새끼야? 제가 좀 서남에 어디쯤 있는 설명드릴게요. Namun di sana tidak ada sinyal. Dan Junho pun memutuskan untuk mendaki tempat yang lebih tinggi. Tak lama frontman dan beberapa anak buahnya tiba di pulau itu. Mereka segera mencari Junho di pulau itu. Sayangnya sebelum dia mengirim bukti dan meminta bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Namun tidak disangka sosok pria di balik topeng frontman tersebut adalah kakaknya sendiri yang selama ini dia cari. Junho bertanya kepada kakaknya alasan mengapa dia melakukan semua ini. Namun sebelum Junho mendapatkan jawaban dari kakaknya, dia terlebih dahulu ditembak oleh kakaknya sendiri. Dan Junho pun terjatuh ke laut tersebut. Lalu di tempat lainnya Sangwoo, Sebyok dan Gi-hun yang berhasil lolos dan dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Ketika Sebyok mengganti pakaiannya, Sebyok terlihat pucat dan darah terus mengalir dari perutnya. Ternyata pecahan kaca jembatan itu sempat melukai Sebyok. Lalu dia merobek pakaiannya dan mencoba menutupi lukanya itu. Tidak lama kemudian Gi-hun dan peserta lainnya dihidangkan makanan untuk pertama kalinya. Di sana Gi-hun dan Sangwoo memakan makanan itu dengan lahap. Sedangkan Sebyok yang kesakitan, bahkan dia tidak mampu untuk memotong makanannya sendiri. Setelah makan malam itu, mereka dibekali sebuah pisau oleh petugas itu. Gi-hun yang merasa kesal dengan Sangwoo karena membunuh peserta lain, dia pun berniat untuk membunuh Sangwoo. Lalu Sebyok yang merasa lemah memberi pesan kepada Gi-hun bahwa apabila dia berhasil selamat dan lolos dari sana, dia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah Sebyok mengatakan itu, Gi-hun pun baru menyadari bahwa Sebyok sedang terluka.
Gi-hun pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Tidak lama para petugas datang sambil membawa peti mati. Tidak disangka saat Gi-hun meminta bantuan ternyata Sebiok sudah dibunuh oleh Sang-woo. Hal itu membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sebiok dan sangat marah kepada Sang-woo. Keesokan harinya permainan terakhir pun tiba. Dua peserta yang masih tersisa antara Gi-hun dan Sang-woo akan memainkan permainan yang terakhir, yaitu permainan yang disebut Squid Game. Dan kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Kemudian mereka pun mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai pemain penyerang dan Sang-woo sebagai pemain bertahan. Di ruang lain para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton dan menikmati permainan terakhir itu. Gi-hun dan Sang-woo masing-masing membawa pisau yang diberikan oleh petugas pada saat makan malam itu. Lalu pisau itu digunakan untuk saling menyerang satu sama lain. Pada satu kesempatan Sang-woo berhasil merebut pisau Gi-hun dan menusuk Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tidak menyerah dan terus melawan. Usaha Gi-hun pun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun berniat untuk membunuh Sang-woo. Namun tidak diduga Gi-hun tidak tega untuk melakukan hal itu. Dia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun ketika Gi-hun berjalan menuju garis finish, kemudian dia memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Dan memilih untuk menyelamatkan temannya itu. Sesuai dengan peraturan ketiga, Gi-hun hanya meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan itu. Namun Sang-woo menolak ajakan Gi-hun dan ia malah menikam lehernya sendiri. Sebelum Sang-woo mati, Sang-woo meminta Gi-hun untuk menitipkan ibunya Sang-woo. Lalu Gi-hun pun langsung dinyatakan menang dari permainan itu. Setelah permainan itu Gi-hun pun diantarkan pulang oleh frontman ke tempat asalnya bersama kartu kredit yang berisi 456 miliar won. Dengan semua uang itu Gi-hun sama sekali tidak bahagia. Dia malah merasa frustasi dan sedih atas meninggalnya ratusan orang termasuk sahabatnya di permainan itu. Bahkan saat Gi-hun bertemu dengan ibu Sang-woo, Gi-hun tidak sanggup menatap matanya. Lalu Gi-hun pun tiba di rumahnya. Ketika tiba di rumahnya, Gi-hun bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal. Gi-hun pun tak kuasa menahan tangis melihat jasad ibunya itu. Satu tahun kemudian penampilan Gi-hun menjadi semakin berantakan. Ketika malam hari Gi-hun yang sedang menikmati sebotol bir di sisi sungai, dia didatangi oleh seorang ibu-ibu yang menjual bunga. Tanpa berpikir Gi-hun pun membeli bunga itu. Ternyata di dalam bunga itu terdapat sebuah amplop yang berisi kartu permainan. Dalam amplop tersebut berisi alamat tempat yang harus Gi-hun datangi. Sesampai di alamat tempat itu, Gi-hun sangat terkejut karena kakek Il-nam masih hidup dan sedang dirawat. Ternyata kakek Il-nam adalah tuan rumah permainan dan sekaligus atasan frontman. Kakek Il-nam mengaku meski dia memiliki uang yang banyak, dia tidak bahagia sama sekali. Karena dia tidak tahu cara menghabiskan uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya dan diprediksi hidupnya yang tidak lama lagi, dia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang.
Kemudian dia pun teringat ketika masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Oleh sebab itulah dia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu. Agar dia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum dia meninggal dunia. Mendengar hal itu pun membuat Gi-hun menjadi sangat marah. Karena mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam menjelaskan bahwa sejak awal dia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut bermain dalam permainan itu. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Dia pun menjemput adik sebiok di panti asuhan, dan menitipkan anak itu kepada ibu Sangwo. Tidak lupa dia juga meninggalkan satu koper yang berisikan uang kepada ibu Sangwo. Lalu pada scene akhir diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi dia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama dengan calon korban permainan selanjutnya. Setelah itu Gi-hun pun merebut kartu itu dari pria tersebut. Dan menelpon frontman. Gi-hun mengatakan akan menghentikan frontman dan anak buahnya itu. Itu tadi adalah alur cerita serial Squid Game. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.